A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wal islam dinan Muhammadin Qala al-musannifu wa syarihuna rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid daraini amin ya rabbal alamin. Wa huwa ay masiru dhilli syai'i mislahu awwalu waqtil asri wa ibaratul wajizi wa ghairihi wa bihi yadkhulu waqtul asri wa yabqi waqtuhu hatta taghruba asy-syamsu li hadisi sahihaini wa man adraka raka'atan minal asri qabla an taghruba syamsu faqad adrakal asra wa rawa ibnu abi syaibah waqtul asri ma lam taghrubi syamsu wa isnaduhu fi muslimin wal ikhtiyaru la tuakhiru fil fawqaniyati an waqti masir dhillil mislaini ba'da dhillil istiwa'i li hadisi Jibril as-sabiqi wa qawluhu fihi bin nisbati ilaiha al waqtu ma baina hadzaini mahmulun alal waqtil ikhtiyari wa ba'dahu waqtul jawazi ila asfari syamsi summa waqtal kirahati ay yukrahu ta'khirus salati ilaihi ilah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa dan bermula dianya ay masirud dhilli syai'i mislahu, artinya jadilah bayangan sesuatu akan misalnya sesuatu, akan samanya sesuatu. Awalul waktil asri itu awal waktu asar. Wa ibaratul wajiz dan bermula ibarat kitab al-wajiz wa ghairihi dan selainnya kitab al-wajiz. Apa ibaratnya? Wa bihi yadkhulu waktul asri, dan dengannya jadilah bayangan sesuatu akan samanya sesuatu. Yadkhulu waktul asri itu masuklah waktu asar. Itu masuklah waktu asar. Jadi malamnya nyo kata tamong ke dalam pembahasan mengenai tentang waktu sembahyang asar. Kapan awal masuknya waktu salat asar? Maka awal masuknya waktu salat asar adalah jadilah bayangan sesuatu akan samanya sesuatu, akan misalnya sesuatu. Di ketika bayangan sesuatu benda yang mana ukuran bayangan itu sudah sama dengan benda tersebut, maka ini adalah awal masuknya waktu asar. Awal masuknya waktu asar. Berarti kapan permulaan waktu asar? Masuknya waktu asar adalah di ketika jadilah bayangan suatu benda, yaitu sama dengan benda tersebut. Dalam arti kata, kita letakkan sepotong kayu, kemudian kita lihat bayangannya yang mana bayangan itu ke arah timur, maka bila seandainya bayangan kayu itu sudah sama dengan ukuran kayu, maka itu sudah masuk waktu asar. Sedangkan ibarat di dalam kitab Al-Wajiz dan juga selain kitab Al-Wajiz bukan wahwa awwalu waqtil asri ibaratnya, tetapi ibaratnya adalah wabihi yadkhulu waqtul asri. Berarti cuma ibaratnya saja berbeda, maksudnya sama. Artinya
dengan sebab jadilah bayangan sesuatu sama dengan sesuatu, itu telah masuk waktu asar. Itu telah masuk waktu asar. Makanya di dalam Qalyubi al-asru wa huwa lughatan al-ashi ataupun isya. Jadi yang dikatakan dengan asar secara bahasa adalah sore. Sore. Pun dah kena isya pun ashi. Berarti yo ashi hana pakai alif. Hana pakai alif berarti ashi dia baca. Ashi. Ashi maknanya adalah sore ataupun senja. Jadi makna asar secara bahasa, secara lughawi itulah senja ataupun waktu sore. Wahya dan bermula dianya salat asar. Asar salatul wusta itu salat usta fi arjahil aqwal pada seterang-terang daripada segala pendapat, serajih-rajih daripada segala pendapat. Jadi ada di dalam ayat tersebutkan salat wusta. Maka menurut pendapat yang paling kuat di antara pendapat-pendapat, maka salat wusta itu adalah salat asar. Berarti pat mentang berarti gepegah salat wusta, maka maksudnya adalah salat asar. Termasuk hadis yang sudah kita baca di dalam kitab Jawahir Bukhari ada tersebut wa salatul wusta. Maka salat wusta maksudnya adalah salat asar, yang mana sangat banyak kelebihan, sangat banyak pahalanya, sehingga disebutkan secara khusus salat wusta. Maka menurut pendapat yang paling kuat di antara pendapat-pendapat, maka salat wusta itu adalah salat asar. Salat wusta itu adalah salat asar. Kemudian kata Imam Jalaluddin Al-Mahali wa bihi yadkhulu, artinya fahuwa laisa min waqtil asri. Maka bermula dianya waktu itu tiada ianya waktu daripada waktu asar. Bal min waqti dhuhri kama marrah. Bal akan tetapi dianya daripada waktu zuhur sebagaimana barang yang telah lalu. Jadi intinya di belakang sudah dijelaskan yang bahwa awal masuknya waktu zuhur adalah ketika tergelincir matahari. Ketika matahari sudah condong ke arah barat. Kemudian habis waktu zuhur itulah di ketika bayangan sesuatu sama dengan sesuatu. Bayangannya sama dengan ukuran sesuatu tersebut. Maka maksud dalam hadis Rasulullah melakukan salat bersama malaikat Jibril melakukan salat dengan Rasulullah waktu zuhur ketika bayangan sesuatu sama dengan sesuatu, maksudnya adalah selesai salatnya. Maka ibarat dalam wajib masuk waktu asar. Jadi maksud masuk waktu asar, maka bayangan sesuatu sudah sama dengan ukuran sesuatu itu bukan waktu asar. Itu bukan waktu asar, akan tetapi waktu zuhur. Karena Nabi selesai salatnya pada waktu itu. Selesai salat zuhurnya Nabi pada waktu itu. Makanya disampaikannya awal waktu asar. Ketika bayangan sesuatu sudah sama dengan sesuatu, inilah permulaannya waktu asar, akhir waktu zuhur. Sama dengan begitu bayangan sesuatu sama dengan sesuatu, itu masih masuk ke dalam waktu zuhur. Karena Nabi selesai melakukan salat zuhur ketika pada hari kedua bersama Nabi, malaikat Jibril bersama Nabi, ketika bayangan sesuatu sama dengan sesuatu. Berarti itu sudah masuk awal waktu asar. Makanya hana jeda sebenarnya. Beda pakai hana jeda. Berarti begitukah sama ukuran bayangan dengan ukuran sesuatu, maka sudah masuk waktu asar. Ketika pas-pasan, itulah bayangan sesuatu, itu adalah akhir daripada waktu zuhur. Berarti bagian daripada zuhur. Faham? Yang menurut kepegah oleh Imam Al-Qalyubi.
Jadi intinya awal waktu asar adalah ketika bayangan sesuatu misalnya kayu sama dengan ukuran kayu. Wa yabqi waqtuhu hatta taghruba syamsu, dan kekallah waktunya asar hingga terbenamlah matahari. Dan kekallah waktunya asar hingga terbenam matahari. Kenapa demikian? Li hadis sahihaini, karena ada hadis yang diriwayatkan oleh dua yang sahih seperti Imam Bukhari dan Muslim. Ada hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadisnya, waman adraka raka'atan minal asri, dan bermula siman yang memperdapatkan ia nyaman raka'atan minal asri, akan satu rakaat daripada asar, qabla an taghruba syamsu, sebelum bahawa terbenamlah matahari, faqad adrakal asra, maka sungguh telah memperdapatkan ia nyaman akan salat asar. Sungguh telah mendapati ia nyaman akan salat asar. Jadi awal masuknya waktu salat asar ketika bayangan sesuatu sama dengan sesuatu tersebut. Batasannya sampai mana? Kekal waktunya salat asar, masih ada waktunya salat asar hingga terbenam matahari. Jadi patokannya hingga terbenam matahari. Ketika terbenam matahari, maka sudah masuk waktu maghrib. Maka sebelum terbenam matahari itu waktu asar. Berarti lama waktu asar itu mulai daripada bayangan sesuatu sudah sama dengan sesuatu, batasannya adalah sampai kepada terbenam matahari. Kenapa demikian? Karena ada hadis. Ada hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, kata Rasulullah, barang siapa yang dia itu melakukan salat asar dan mendapatkan hanya satu rakaat saja sebelum terbenam matahari, maka dia itu mendapati salat asar. Intinya begini, ketika dia melakukan salat asar, maka sudah berada di akhir waktu. Ketika melakukan salat takbiratul ihram, kemudian ruku', i'tidal, sujud, kemudian dia bangun rakaat kedua dia bangun, dia rakaat kedua daripada salat asar, ternyata pada waktu dia bangun rakaat kedua, ternyata sudah terbenam matahari sudah terbenam. Maka orang yang melakukan salat ini itu juga dihitungkan kepada salat asar secara adat tunai. Kenapa? Karena dia itu melakukan salat asar di dalam waktu asar. Satu rakaat kita lakukan salat di dalam waktunya, maka dihitungkan kepada tunai, bukan kepada qada. Makanya walaupun salat asar 4 rakaat, ketika satu rakaat saja dalam waktu, maka itu sudah dihitung kepada salat asar secara tunai. Makanya batasan habis waktunya salat asar adalah terbenam matahari. Begitu terbenam matahari, maka sudah habis waktunya salat asar. Sebelum terbenam matahari, satu rakaat saja berarti terdapatkan dilakukan sebelum terbenam, maka dihitungkan kepada salat asar secara tunai, bukan salat asar secara qada. Makanya satu rakaat saja dalam waktu sudah dihitung. Berarti mendapatkan rakaat, iaitulah paling kurang kita itu bisa rukuk. Kalau misalnya jamaah bisa rukuk bersama imam. Ataupun kalau salat sendiri kita sudah melakukan rukuk, maka itu sudah dihitung kepada satu rakaat. Berarti salat kita ada tunai, bukan qada. Begitu juga dengan salat yang lain. Tapi hadis di sini menjelaskan tentang waktunya salat asar. Faham? Jadilah bayang sesuatu itu bisa sesuatunya merupakan awal pada hukum daripada hadis itu Pak. Yang toh? Man ada rakaat. Jadi? Hukum daripada hadis man adraka raka'atan minal asri qabla an taghruba syamsu faqad arakal asra, itu hadis mengenai dalil wa yabqi waktu hatta taghruba syamsu, bukan wa huwa awwalu waqtil asri. Kan punya dalil wa huwa awwalu waqtil asri adalah itulah salat malaikat Jibril bersama Rasulullah pada hari yang kedua. Ketika selesai salat malaikat Jibril bersama Rasulullah, iaitu salat zuhur pada
pada waktu bayangan sesuatu sudah sama dengan sesuatu. Kemudian hadis yang pertama, malaikat Jibril melakukan salat bersama Nabi, salat asar bersama Nabi, hina kana dhilhu syai' mislahu. Berarti nyan adalah hadis awal waktu salat asar. Karena hari pertama Nabi melakukan salat asar bersama malaikat Jibril adalah ketika bayangan sesuatu sama dengan ukuran sesuatu tersebut. Kan? Nyo dalil man adraka nyo adalah dalil kekal waktu asar. Berarti habis waktu asar adalah sampai terbenam. Ketika sudah terbenam matahari, maksud sudah terbenam, begitu mulai terbenam, ini sudah habis waktu asar. Ya. Warawa Ibnu Abi Syaibah, dan telah meriwayat oleh Ibnu Abi Syaibah, waktul asri bermula waktu asar, malam taghrubi syamsu, selama tidak terbenamlah matahari. Ya, wa isnaduhu fi Muslimin, dan bermula isnadnya hadis, sandarannya hadis itu pada hadis Muslim. Ya. Jadi ada riwayat yang lain, termasuk riwayat di sini adalah Ibnu Abi Syaibah, kata riwayat hadis riwayat berarti Ibnu Abi Syaibah, waktu asar itu selama tidak terbenam matahari. Berarti kalau sudah terbenam matahari, maka sudah habis waktu asar. Ya. Kah? Tapi punya komentar, komentar Tunku Kalyubi, sewaktu dikatakan kekal waktu asar hingga terbenam matahari, artinya yatimu ghurubuha, sempurnalah terbenamnya matahari. Sempurnalah terbenam matahari. Sempurnalah terbenam matahari. Ya, jadi yo kajelah yo. Fa hatta, maka bermula hatta itu dengan makna ila. Maka bermula hatta itu dengan makna ila. Berarti menyo ila ghayah dah idkhal, berarti masuk. Masuk. Walaupun di sini diibaratkan dengan hatta taghruba syamsu, hingga terbenam matahari, maka terbenam matahari ini adalah masih termasuk waktu asar. Jadi kapan juga habis waktu asar? Ketika sudah sempurna terbenam matahari. Maka ketika matahari mulai terbenam, masih setengah misalnya belum habis, maka itu masih waktu asar. Ketika kita melakukan salat asar pada waktu itu, 1 rakaat di dalam waktu sebelum sempurna terbenam, maka salat asar itu masih dihitungkan kepada salat tunai, bukan salat ada. Salat tunai. Faham? Nyokajilah ha. Makanya hatta di sini bermakna ila. Pada dasarnya hatta itu ghayah ikhraj. Faedah hatta itu ghayah ikhraj, mengeluarkan. Berarti terbenam matahari tidak masuk. Boleh. Barang? Oh, betul. Berarti makna hatta dasarnya adalah idkhal, tamung. Artinya sempurnalah terbenam. Maka hatta dengan makna ila. Yang benar. Fama ba'daha kharid. Maka bermula barang sesudahnya hatta itu yang keluar. Oh, ya. Betul. Berarti makna dasar hatta memang ghayah idkhal, iaitu maknanya adalah sempurna terbenam. Sempurna terbenam. Maka hatta dengan makna ila. Maka barang sesudahnya hatta itu keluar hanaruh. Berarti munyo hanaruh di ketika ka terbenam dan kelewat asar kah? Tibi ot asar. Maka yatimu ghurubuha yo. Oleh geme fa yo. Fa hatta. Maksud terbenamnya tiba sempurna terbenam. Dalam artian habis masa bulatan yang kita mau. Dan juga ada dengan mana ilah. Itu dalam artian ketika sempurna bulatan yang habis terbenam itu. Berarti
mulai dari inan pun uku yang ka itu bi. Bila mana ikrar berarti. Mulai dari inan pun ka itu bi daripada waktu asar. Ya. Hatta huruf intihak ghayah. Intihak ghayah. Dasar intihak ghayah. Ya, intihak ghayah. Hatta huruf intihak ghayah. Lagi contoh hatta matla'il fajr. Pele itamong pun hanya tamong gimana surah? Habis ataupun hina kekal waktu asar hingga terbenam matahari. Artinya hingga sempurna terbenam matahari. Hingga sempurna terbenam matahari. Jadi patokannya hingga sempurna terbenam matahari. Maka hatta di sini dengan makna ila artikan makna roy. Memang ada sarta tak? Idkhal. Berarti itamong di ketika terbenam. Terbenam itamong dalam waktu kan? Itamong dalam waktu asar. Tapi ini berbuat hatta dengan mana? Ila. Berarti punya ila ya. Ra'iqah. Berarti ditibit. Berarti terbenamnya hanaro. Begitu terbenam, maka sudah habis waktu asar. Karena terbenam adalah awal waktu maghrib. Nyo kan? Nyo baru moho. Berarti nyo majat. Dah terjadi majat. Berarti gue pakai makna kau. Kah? Yang kaya? Moho apa kalau? Berarti tidak masuk terbenamnya. Kalau sudah terbenam itu sudah masuk waktu maghrib. Sudah masuk waktu maghrib. Wasyammal al-ghurub dan melengkapilah terbenam hakikat atau takdiran. Nisbah hakikat adapun takdir sebagaimana yang telah lalu. Jadi terbenam di sini bisa kategori dua. Apakah terbenam pada hakikat memang matahari itu memang nampak dia terbenam ataupun terbenamnya secara takdir. Secara takdir. Terbenam secara takdir. Intinya hana tahu apa terbenam. Tapi kalau tidak terbenam tetap yang terhitung masuk juga. Walau adas, jikalau kembali ianya matahari pada hurufnya sesudah terbenamnya matahari, ini aneh lagi. Matahari keluar masuk, ya kan? Tibit temong. Dan jikalau kembali ianya matahari sesudah terbenamnya matahari, ada waktul asri, niscaya kembalilah waktu asar. Ya, fa salatuhu al-an ada. Maka bermula salatnya seorang al-an sekarang itu ada. Kama fi qisatil Imam Ali radhiyallahu anhu, sebagaimana pada kisah Imam Ali radhiyallahu anhu. Jadi seandainya matahari sudah terbenam. Berarti kalau matahari sudah terbenam, sudah habis waktu asar. Sudah habis waktu asar. Lalu matahari kembali lagi, keluar lagi matahari. Ada lagi matahari. Ada hari. Maka ada lagi. Maka ketika kembali matahari itu sesudah terbenamnya, maka kembali lagi waktu asar. Maka orang yang melakukan salat pada ketika itu terhitung kepada ada. Berarti sama lagi yang kali saya jelaskan baru. Seandainya betul dalam satu daerah batanya kali asar menantro gede kah? Ka asar lam, apa asar lam kalau elok tahu rawai deh. Maka kita itu melakukan salat asar lagi. Kenapa? Karena waktu asar baru masuk. Sama seperti yang terjadi pada cerita Imam Ali radhiyallahu an. Wa tajibu i'adatul maghrib, dan wajiblah mengulang salat maghrib ala man sallaha, di atas iman yang telah melakukan iayaman akannya salat maghrib. Kita di Indonesia
sudah melakukan salat asar, sudah melakukan salat maghrib. Kenapa? Karena sudah terbenam matahari. Ternyata kita terbang sampai ke negeri orang baru masuk waktu asar. Maka salat asar wajib dikerjakan karena itu baru masuk waktu asar. Salat maghrib juga wajib kita ulang. Kenapa? Karena baru masuk waktu maghrib. Walaupun kita di tempat sendiri sudah melakukan salat maghrib. Wa qada as-shaum, dan wajiblah oleh qada puasa ala man aftara, di atas iman yang membuka ia. Kalau orang yang dia itu berada di negeri sendiri sudah masuk waktu maghrib, dia sudah berbuka puasa, ternyata sampai ke negeri orang di situ masih siang, belum jatah buka puasa, belum waktunya buka puasa, maka puasanya itu qada. Kenapa? Karena dia berbuka belum pada waktunya. Jaklo berarti. Jaklo. Kata ini berkata dalam nanggro nyan mentong sampai kampung dia kata puasa yang Banyak kata, karena kau berada pada waktu sampai terlalu apa banyak kata? Karena kita itu sudah berada pada waktu yang diwajibkan berpuasa, sedangkan kita tidak berpuasa. Karena puasa min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Ini masih berada di antara keduanya, kita tidak lagi berpuasa. Makanya wajib dikata. Apakah kata di negeri itu sendiri ataupun kata di saat kita pulang. Itu yang wajib kata. Karena kita sudah berbuka puasa belum pada waktunya. Ini surah berpindah tempat. Hah? Surah berpindah tempat. Kan. Jadi Berpindah tempat dari negeri itu ke negeri yang lain. makin banyak ada negeri mana punya seandainya hana mai matauro li utama tebik lom. Sebab ipa itu juga melengkapi ilmu pada hakikat tadi ya. Jadi ini pada kiki ini hanya kayak itu tahu kira ada awan dia pada Nyan benar. Nyan berarti perkiraan hitungan sudah waktu yang terbenam tapi matahari tidak ada. Kita tidak tahu apakah sudah terbenam ataupun tidak. Maka terbenam pada takdir. Sudah walau ada lain lagi. Jikalau kembali matahari sudah terbenam, memang kita tahu matahari sudah terbenam, tapi keluar lagi. Terserah apakah memang berada di daerah sendiri dia sudah masuk keluar lagi. Ya kan? Tapi nya hana katanya. Makanya nyo kejadian ji kadang bak daerah lain dalam perjalanan biasa terjadi. Ya, jadi contoh bak daerah yang sabar daerah ini kalau ilmu mentaurah. Ya kan? Kalau ilmu mentaurah mentaurah asar. Ya, mentaurah asar. Ya kan? Sembahyang asar ini. Kan sembahyang asar. Bisa jadi ataupun lagi terpegah pun lagi jetah pun ada terjajak ada nang grogop pun kan. Yang bisa mesti sigo jak ternyata kedai baru itu mau teh. Apa salah kata tim dok kata berbuka puasa berarti. Kata kakak saya buka mang dalam jatah buka atau mungkin berbuka. Angke, tetap aja puasa? Wajib kata kabar dia puasa agar ada buka. Agar ada buka, kau kabar dia puasa, maka wajib kata. Lebih mangat juga kalau kita pegang puno ju. Mesti contoh tidak berangkat ino, nyo tanya kan kali sembahyang mesti contoh. Sembahyang asar kali. Ya kan? Kali sembahyang asar. Bahkan dia kaitan modam grip. Dan kali sembahyang grip, lo kata punah sembahyang grip. Ternyata mutaik itu pesawat. Sewaktu kita naik pesawat, kita terbang ke negeri yang pada negeri itu baru masuk waktu asar, maka kita wajib melakukan salat asar. Kenapa? Karena belum terbenam matahari. Dan wajib ketika terbenam matahari melakukan salat maghrib. Kenapa? Karena salat pada waktunya. Di situ baru waktunya. Hana belum tahu. di ladung na
wate-wate ada tentu lagi nanggro Swedia Kanada nyan selalu jangka padi-padi mesti na musim ro 26 ro nyan hana mengalami malam ro lebih kan nyan memang nak mesti yang wate lebih lu wate malam ngan wate euro mesti na yang lebih lu wate euro daripada wate malam. Hana malam sama sekali. Jadi wate hana malam sama sekali ke Nyan angka yang surah pada takdir. Yang terbenam pada takdir, bukan surah kembalinya matahari. Digunakan terbenam. Nyan surahnya matahari sudah terbenam, nyata matahari sudah terbenam. Apakah terbenamnya secara hakikat ataupun secara takdir? Lalu kembali lagi. Mulai tekun. Ita mau watem grab pajan. Ita mau watem grab adalah di ketika terbenam matahari. Karena terbenam grab. Karena terbenam grab dia. Ternyata matahari itu bilam. Mana matahari bilam gagal grab. Kalamu, kalau grab makan terbenam grab. Pas malam tu, dah ulang lam. Di ketika terbenam matahari apakah? Kenapa nak nak kira? Sudah Pak Dino ke perjalanan dengan pesawat. Pak takkan kembali matauran karena tanya Pak tajak pada orang. Pak tanya cik handil di matauran. Ya. Tajak mungkin saya lah matauran tinggal di. Aku galam trote. Galam trote bagok dah kenju. Bak tanya kawai tro, bagok galam trote. Maka hinan lah. Nya makna cibit lo. Ataupun nyona surah hanan dalam negara dalam nak jejit man nama matauran di bidang mau. Tak kan? Walau habisat istamarat waktu. Mana habisat nah? Tertahan ianya matahari. Dia siap kekalah waktu. Kami matahari lagi tak tapi matahari tadi. Maksud aku hana. Ya. Maksud matahari aku hana lu. Ke hotel lebih. Hah? Apa takdir matahari hina mentang? Gua takdir. Kalom. Hana ji, tetap puasa tetap wajib. Kan makanya kan kena bunuh lagi langdang gro yang memang kadang-kadang le malam, trip malam, nit uro, na yang le uro nit malam yang tetap berlaku je tetap ji. Lagi contoh masalah puasa pedoman ji min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, tetapnya pedoman. Jadi mulai terbit fajar kita berpuasa sampai terbenam matahari. Maka kapan terbenam matahari terserah. Apakah 20 jam baru terbenam matahari? Apakah 12 jam terbenam matahari? Ataupun 16 jam terserah. Yang penting berpuasa mulai daripada terbit fajar hingga terbenam matahari kabeh. Ya. Wal ikhtiyar dan bermula waktu ikhtiar alla tuakhira. Itu bahawa tidak engkau akhirkan bil fauqaniyah. Kiban baca tu akhirah dengan 2 titik di atas tar ke tu akhirah beknu ngenta yang bil fauqaniyah berarti dengan 2 titik. Dan bermula waktu ikhtiar, waktu pilihan Allah tu akhirah bahawa tidak engkau akhirkan an waktu masirid dilil mislaini daripada waktu jadilah bayangan mislaini 2 kali lipat. 2 misal itulah 2 kali lipat ba'da tilil istiwa sesudah bayangan istiwa. Sesudah bayangan istiwa. Jadi awal waktu kali, kemudian akhir waktu kali. Awal waktu asar ketika bayangan sesuatu sama dengan sesuatu. Akhir waktu asar adalah ketika terbenam matahari. Maka ketika terbenam matahari sudah masuk waktu maghrib. Sedangkan waktu kepilihan adalah jangan kita akhirkan, jangan kita tunggu, jangan kita lakukan ataupun kita akhirkan daripada waktu terjadilah bayangan 2 kali lipat. Waktu bayangan 2 kali lipat.
Jadi baik sampai baru gugun berarti guna waktu ikhtiar, baik sampai lagi tak apa akhir kita tempokan waktu salat asar kita daripada waktu terjadi bayangan 2 misal. Baik sampai teruk genan. Menyokat terjadi bayangan 2 kali lipat, itu sudah bukan lagi waktu ikhtiar. Bukan lagi waktu ikhtiar. Waktu kepilihan berarti masih waktu normal. Bukan di awal waktu dan bukan di akhir waktu. Berarti di tengah-tengah. Waktu di tengah-tengah. Makanya Malaikat Jibril bersama Nabi melakukan salat asar hina kanadilhu mislaihi, ketika adalah bayangan sesuatu itu 2 kali lipat. 2 kali lipat dengan sesuatu. Bayangannya 2 kali lipat. Berarti ini akhir waktu salat asar. Ini akhir waktu salat asar. Makanya waktu ikhtiar itu sebelum terjadi bayangan sesuatu 2 kali lipat. Itu masih waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar salat asar. Nah, jadi jangan sampai kita melakukan salat asar sudah masuk bayangan sesuatu menjadi 2 kali menjadi 2 kali lipat daripada sesuatu. Bayangannya menjadi 2 kali lipat. Jadi kalau bayangannya sudah 2 kali lipat, bayangan jika dua boh sama bayangan ji punya taglang kaya, bayangan ji cukup penyangka berarti 2 kali lipat juga. Maka pada waktu itu sudah masuk waktu akhir daripada waktu asar. Tapi masih waktu asar, tapi akhir waktu asar. Waktu ikhtiarnya yang mana? Berarti sebelum bayangannya 2 kali lipat. Ya. Sesudah bayangan istiwa. Ya. Karena hadis Jibril yang telah lalu. Berarti hadis Jibril yang telah lalu, Malaikat Jibril salat bersama Rasulullah itulah salat asar ketika iaitu jadilah bayangan sesuatu 2 kali lipat. Ya, maka itu akhir waktu asar. Wa qauluhu, dan bermula katanya Jibril fihi padanya hadis binisbah ilaiha kepadanya asar, dengan nisbah kepadanya asar, al waktu baina hadaini, bermula waktu itu barang di antara 2 ini waktu, mahmulun alal waktu ikhtiar, itu dipertanggungkan di atas waktu kepilihan. Jadi kata Malaikat Jibril pada hadis tersebut nisbah kepada salat asar, karena hadis dilikat otaikun waqala al waktu baina hadainil waqtain itu termasuk semua salat. Jadi nisbah semua salat. Jadi perkataan Malaikat Jibril, waktu itulah barang di antara 2 ini waktu. Itulah hari pertama dan hari kedua Malaikat Jibril salat bersama Nabi. Maka kalau kita nisbahkan kepada salat asar, al waktu ma baina hadaini, hari pertama Malaikat Jibril melakukan salat asar bersama Nabi ketika adalah bayangan sesuatu sama dengan sesuatu. Hari kedua Malaikat Jibril salat dengan Nabi adalah ketika bayangan sesuatu 2 kali lipat. Maka ma baina hadaini, di antara 2 waktu itu, perkataan Malaikat Jibril waktu salat Allah di antara 2 waktu itu dipertanggungkan di atas waktu ikhtiar. Itulah waktu ikhtiar. Jadi antara bayangan sesuatu sama dengan sesuatu dengan bayangan sesuatu sudah 2 kali lipat. Sudah 2 kali lipat. Yang waktu ikhtiar. Wa ba'dahu waktu jawad. Dan sesudahnya waktu ikhtiar itu waktu jawad. Dan sesudahnya waktu ikhtiar itu waktu jawad, waktu boleh. Ila asfari syamsi, hingga ke kuning-kuning matahari. Matahari. Jadi sesudah waktu jawad, sesudah waktu ikhtiar, itulah ketika bayangan sesuatu sudah menjadi 2 kali lipat, maka sesudah itu dinamakan dengan waktu jawad, waktu boleh. Batasannya sampai ke kuning-kuningan matahari. Berarti matahari sudah keluar cahaya kuning daripada ufuk barat. Summa waktu keraha, kemudian waktu keraha, waktu makruh. Artinya yukrahu ta'khiru salah ilahi, dimakruhkan akan mengakhirkan salat ilahi kepadanya waktu. Ketika berarti waktu kekuning-kuningan itu sebelum terbenam matahari, maka dinamakan waktu
makruh. Maka pada waktu itu dimakruhkan untuk mengakhirkan solat kepada waktu tersebut. Kak. Yang kau belum? Makanya punya kesimpulan ji untuk lebih jelas, kita kalian kesimpulan dalam kitab Mughni, walil asri sab'atu awqatin. Salat asar itu punya 7 waktu. Salat asar punya 7 waktu. Yang pertama adalah waktu fadilah. Waktu fadilah. Kapan waktu fadilah? Itulah awal waktu. Kapan awal waktu salat asar? Ketika bayangan sesuatu sama dengan sesuatu. Maka ini waktu fadilah namanya. Ini waktu salat asar pertama. Yang kedua, waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar adalah waktu setelah waktu fadilah. Setelah awal waktu. Jadi antara bayangan sesuatu sama dengan sesuatu dengan bayangan sesuatu 2 kali lipat. Itu namanya waktu ikhtiar. Yang ketiga, waktu adhar. Waktu adhar. Kapan waktu adhar? Waktu adhar adalah waktu zuhur bagi orang yang menjamakkan salat. Itu waktu adhar namanya. Jadi bagi orang yang sedang musafir, dia itu melakukan salat secara jamak, mengumpulkan antara salat asar dan zuhur. Makanya ini waktu adhar namanya. Berarti ketika seorang musafir yang melakukan perjalanan, dia itu melakukan salat asar pada waktu zuhur. Ini dinamakan waktu adhar. Kemudian waktu darurat. Waktu darurat. Berarti waktu darurat yang memang itu ada buh. Coba ada contoh waktu darurat. Nah yang jid sembahyang ju. Ele waktu darurat. Waktu darurat apa contoh? Berarti ini yang nak kemudaratan. Sehingga ada sembahyang tanya dalam waktu darurat. Waktu darurat. Monya terkedi bunuh masalah jamak sembahyang, dan sembahyang jamak takdim, sembahyang asar pada waktu zuhur itu waktu adhar namanya. Waktu darurah. Waktu darurah. Pajan jid sembahyang asar kalau waktu. Jadi kalau leuke yang tinggal di waktu darurah. Kemudian waktu jawab dengan tanpa makruh. Berarti waktu jawab ahli waktu ikhtiar puno. Berarti ketika terjadi 2 bayangan, 2 kali lipat bayangan sesuatu hingga kuning-kuningan. Dan waktu makruh. Berarti waktu jawab pertama dengan tanpa makruh. Kemudian waktu makruh. Waktu makruh adalah sesudah waktu jawab. Kemudian waktu haram, itulah akhir waktu. Dengan sekira-kira, mana akhir waktu dengan sekira-kira tidak sanggup untuk menampung satu salat. Tidak meluasi, ia akannya salat. Wa in qulna, sekalipun kita katakan maksudnya itu ada. Berarti masuk 1 rakaat dalam waktu itu sudah masuk waktu akhir. Misalnya berarti waktu akhir. Waktu hari mah. Berarti surah hadis man adraka rakaatan minal asri qabla an taghrub syamsu faqa adrakal asra, itu waktu haram. Berarti pada waktu itu haram. Waktu akhir waktu salat asar. Jadi waktu yang tidak sanggup untuk muat ataupun dilakukan seluruh salat asar. Hanya satu rakaat saja yang bisa. Apalagi yang tidak bisa menampung 1 rakaat pun. Ini sudah masuk akhir waktu. Waktu darurah gimana waktu darurah? Nya waktu darurah nama holo mo. Ada bayang. Ikadaluhu Ikadaluhu nyo semayang asa, waktu semayang asa. Waktu semayang asa. Berarti semayang asar qada. Berarti yang darurat. Qada semayang asa, itu mau darurat.
Punya waktu udhur kan jelas. Mesti punya waktu udhur adalah bak surah salat jamak takdim, melakukan salat asar pada waktu zuhur. Tapi kalau waktu darurah lamprang kita kemana waktu haji. Yang salah majuri yang penjelasannya. Bila pun silang kalian kita lain deh. Semayang? Bakal lebih orang dia buat teh kira lah, buat teh kalau buat teh halu. Pat. Ada taborakan. Kemudian waktu makruh hingga kekal barang yang meluasi ia akannya salat. Kemudian waktu haram. Kemudian waktu darurah. Berarti habis mandum. Berarti masih kekal waktu asar, tetapi tidak bisa untuk menyelesaikan salat, melakukan salat asar di dalam waktu walaupun 1 rakaat. Nyan berarti benda kalian. Karena akhir waktu masih bisa muat 1 rakaat. Paling kurang. Ini tidak muat lagi, berarti sudah darurat. Berarti antara terbenam matahari dengan berarti sudah berjalannya terbenam. Berarti di tengah-tengah antara terbenam dengan tidak terbenam. Maka itu waktu darurat. Tak betul ya? Dan apa kat dalam? Nyangka kan? Berarti waktu salat asar itu 7 waktu. Yang pertama waktu fadilah. Kalau kita kerjakan salat asar pada awal waktu, itu namanya waktu fadilah. Berarti mendapatkan fadilah awal waktu. Kemudian yang kedua waktu salat asar adalah waktu ikhtiar. Setelah berarti awal waktu, itu namanya waktu ikhtiar. Kemudian yang ketiga adalah waktu udhur. Itulah kita lakukan salat asar pada waktu zuhur bagi orang yang melakukan salat asar secara jamak takdim, mengumpulkan antara 2 salat, melakukan salat asar pada waktu zuhur bagi orang musafir. Yang ketiga waktu darurah. Waktu darurah adalah waktu yang di mana waktu itu tidak muat lagi untuk melakukan salat asar walaupun 1 rakaat. Yang ketiga yang ke dua leput. Yang kelima waktu jawad. Waktu jawad dengan tanpa makruh. Kapan waktu jawad? Waktu jawad itu adalah setelah waktu ikhtiar. Setelah bayangan sesuatu 2 kali lipat, itu namanya waktu jawad dengan tanpa makruh. Kemudian waktu makruh. Waktu makruh itu adalah waktu matahari kekuning-kuningan. Waktu matahari sudah keluar kekuning-kuningan. Kemudian waktu haram. Waktu haram adalah akhir waktunya salat asar. Berarti masih dalam waktu dengan sekira-kira tidak memuatkan untuk keseluruhan salat asar, walaupun dihitungkan salat asar itu sebagai salat tunai. Kenapa? Karena kita mendapatkan 1 rakaat dalam waktu. Berarti 7 boh waktu salat asar. Karena pertanyaan? Tayang yunya mereka kena hantar oleh yang panjang. Tabah-tabah sembayang.
dapat hadis berarti waktu asar liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi hadis Ibni Umar. Waktu asri malam tasfarru syamsu, selama tidak kuninglah matahari. Wa yasqutu karnuhal awal, dan gugurlah tanduknya matahari yang pertama. Rawahu Muslim. Tapi ada pendapat al-istiraqi, keluar ianya waktu asar dengan sebab keluar waktu ikhtiar. Berarti habis waktu ikhtiar, habis waktu asar. Yang pendapat menan. Cepat lebih jelas. Ya, cekalan. Faya jatami'u li asri khamsatu awqatin, maka berkumpullah bagi asar 5 waktu. Yang 5 waktu. Yang pertama waktu fadilah, yang kedua waktu ikhtiar, yang ketiga adalah waktu jawab dengan tanpa makruh. Kapan waktu jawab dengan tanpa makruh? Wa huwa min masirid dhilil mislaini ila asfar. Dianya waktu boleh dengan tanpa makruh adalah mulai daripada jadilah bayangan sesuatu itu 2 kali lipat hingga ke kuning-kuningan. Itu adalah waktu boleh dengan tanpa makruh. Kemudian waktu kiraah, waktu makruh, hiya waktu asfar, waktu ke kuning-kuningan. Dan waktu tahrim, dianya waktu tahrim ayu akhira ila ma la yasi'uha. Itulah mengakhirkan salat hingga waktu yang tidak dapat menampungi untuk melakukan salat. Fa inna sahih, maka bahwa sungguh pendapat yang sahih, tahrimuhu itu haramnya. Itu haramnya waktu. Wa in ja'alna salah, sekalipun kita jadikan akan salat dalam waktu itu ada. Wa huwa mutaridun fi kulli awqat, dianya itu mengumumi bagi tiap-tiap waktu. Hino hana waktu darurat no. Berarti 5 boh sakai. Berarti waktu darurat waktu jamak hana. Jika waktu maghrib, waktu daruratnya ke waktu maghrib. Cuma kan mana darurat? Ke maghrib kan kasakan mak paling nabah. Kaji wallahu a'lam bisawab.